ini berkaitan erat dengan prinsip dari tegangan permukaan atau molekul-molekul yang bersifat amfifil atau molekul yang dapat berikatan dengan polar maupun nonpolar. Molekul surfaktan itu memiliki dua sisi, yaitu sisi hidrofilik ataupun sisi lipofilik. Jadi yang sisi hidrofilik itu dapat mengikat air. Kalau yang sisi lipofilik berarti itu yang mengikat bagian yang nonpolar. Sebelum kita lanjut, silahkan dihafalkan untuk istilah-istilah berikut. Kalau liofilic berarti yang menyukai solvent, liofobik berarti yang tidak menyukai solvent, hidrofilik berarti yang menyukai air atau yang bersifat polar, hidrofobik berarti yang takut dengan polar atau bersifat nonpolar, lipofilik berarti yang bersifat nonpolar, lipofobik berarti yang bersifat polar. Surfaktan ini merupakan salah satu molekul atau komponen yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam pembuatan suatu sediaan. Nah, misalkan suatu sediaan itu memiliki dua komponen dengan polaritas yang berbeda, misalkan air dengan minyak. Nah, untuk menghomogenkan atau mendispersikan salah satu fase ke fase yang lain, itu dapat kita gunakan komponen surfaktan. Jadi, prinsipnya surfaktan ini memiliki satu molekul yang memiliki sisi yang hidrofobik dan juga sisi yang hidrofilik. Jadi kedua sisi ini nantinya masing-masing nantinya akan berikatan dengan sisi polar dan non-polar sesuai dengan prinsip like dissolve like. Jadi ini yang akan terjadi jika suatu surfaktan dimasukkan ke dalam suatu sistem yang isinya air dan pada sistem yang lain yang isinya minyak. Pada sisi air, pada sistem air, surfaktan ini akan berikatan dengan air, itu bagian yang sisi polarnya. Nah, sedangkan sisi non-polarnya itu akan terdorong untuk keluar dari sistem tersebut. Untuk gambarannya, yang bagian ekor ini adalah non-polar dan yang bagian kepala itu adalah yang bagian polar. Nah, jadi ketika surfaktan ini masuk ke dalam air, bagian ekor akan didesak untuk keluar dari sistem. Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, walaupun ada bagian surfaktan yang ada di dalam, mengambang di dalam air, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Nah, saat surfaktan ini dimasukkan ke dalam air, ini akan segera didesak bagian ekornya keluar dari sistem air tersebut. Begitupun yang terjadi pada larutan yang isinya adalah minyak atau yang bagian nonpolar. Nah, jadi surfaktan ini saat dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat nonpolar, yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi yang bagian kepala akan terdesak untuk keluar dari larutan tersebut dan yang ekor akan masuk ke dalam larutan nonpolar tersebut. Untuk sampel yang berisi air dan minyak, yang terjadi adalah tetap mengikuti prinsip like dissolve like. Berarti bagian ekor dan kepala akan terbagi di bagian tegangan antar mukanya. Jadi di bagian pembatas antara minyak dengan air tersebut. Surfaktan ini akan tidak seimbang. Bisa terjadi seperti ini, akan membentuk suatu kelompok entah di bagian minyak atau di bagian air atau di bagian pembatas antara minyak dengan air, atau bisa juga surfaktan ini berada pada permukaan dari minyak. Dari mekanisme ini bisa kita kaitkan dengan tegangan permukaan. Jadi kenapa minyak dengan air tidak dapat bercampur? Itu karena ada tegangan antar mukanya. Nah, untuk menghomogenkan keduanya, untuk mencampurkan polar dengan non-polar ini, bisa menggunakan surfaktan, dan surfaktan ini dapat menurunkan tegangan antar muka atau tegangan permukaan dari kedua fase tersebut. Nah, karena tegangan permukaannya turun, maka keduanya akan bercampur. Untuk tipe-tipe surfaktan itu ada 3, ada yang monomer molekul, ada multiple molekul, ada yang solid particle.
Yang monomer molekul ini yang paling sering digunakan. Dan monomolekul ini berdasarkan ionnya dikategorikan ada 4, yaitu anionik, kationik, non-anionik, dan amphoter. Untuk yang multimolekul itu lebih kompleks dan ini juga kadang jarang digunakan dalam suatu formulasi karena untuk multimolekul ini lebih tidak stabil. Untuk yang solid particle ini adalah surfaktan yang berbentuk solid. Biasanya itu ada pada koloid, ada pada clay, kemudian bentonit, dan vigum magnesium hidroksida. Kalau dilihat dari ilustrasi gambarnya, perbedaan antara monomolekular, multimolekular, dan solid particle. Kalau yang monomolekular itu lebih sederhana, yang multimolekular itu lebih kompleks, yang solid particle itu yang bentuknya solid. Yang mono biasanya kalau diambil dalam satu misel, jadi yang ini kita sebut sebagai misel, berbentuk seperti bola yang di permukaan bolanya dikelilingi oleh salah satu sisi dari surfaktan tersebut. Bisa dari sisi ekor atau bisa dari sisi kepala. Kemudian ekor yang lain akan berikatan dengan surfaktan yang lain, jadi membentuk suatu bola. Jadi volume bola tersebut itu adalah sisi lain dari surfaktan tersebut. Jadi sisi yang di bagian permukaan itu tergantung pada di mana surfaktan itu berada. Misalkan kalau surfaktan itu berada di air, maka bagian kepala akan berada pada permukaan. Surfaktan anionik adalah surfaktan yang salah satu bagian dari molekulnya itu terikat pada suatu anion. Jadi surfaktan anionik adalah golongan surfaktan di mana gugus polar dan nonpolar umumnya berkaitan langsung dengan membentuk suatu molekul dengan bagian aktifnya yang bermuatan negatif. Contohnya pada sodium laurat, jadi rumus molekulnya dan ujungnya bagian alkilnya ada K+. Jadi di situ ada muatan positif. Jadi surfaktan anionik berarti surfaktan yang berikatan dengan zat aktif yang memiliki muatan negatif. Karena dari molekul surfaktannya sendiri itu bermuatan positif. Nah, ada juga contohnya seperti golongan sulfonat Na+. Untuk surfaktan yang kationik, berarti surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu kation. Jadi dari molekul surfaktannya itu bermuatan negatif dan mampu berikatan ion dengan molekul yang bermuatan positif. Contoh-contohnya, jadi diperhatikan pada bagian rumus strukturnya, di situ ada bagian yang nantinya akan berikatan dengan molekul yang memiliki ion positif. Untuk surfaktan amfoterik, berarti surfaktan ini memiliki 2 ion, yaitu positif dan negatif. Contohnya lecitin dengan rumus struktur seperti ini, dan kita lihat di bagian CH3 yang tengah itu memiliki ion positif pada N, dan juga CH2COO itu memiliki ion negatif. Untuk surfaktan non-ionik, berarti surfaktan ini tidak memiliki ion. Dan biasanya surfaktan ini kalau digunakan dalam suatu formula, itu biasanya dikombinasikan. Dan memang pada surfaktan yang dikombinasikan itu lebih stabil dibandingkan surfaktan yang digunakan tunggal. Untuk tipe-tipe surfaktan lebih lengkapnya dapat dilihat pada e-book yang berjudul Fast Track Pharmaceutical Dosage Form and Design, ada pada bab yang membahas tentang emulsion and cream. Untuk surfaktan multilayer berarti lapisan yang berada pada permukaan terdiri dari banyak lapisan. Sifatnya ini ditentukan dari aktivitas dari masing-masing surfaktan tersebut. Kita kembali ke ilustrasi tadi, saat surfaktan masuk ke dalam air,
atau surfaktan masuk ke dalam minyak, atau surfaktan ini masuk ke dalam air dan minyak. Nah, saat air dengan minyak ini dicampurkan dengan suatu surfaktan, kira-kira dalam bentuk seperti ini apakah telah memenuhi persyaratan homogenitas? Berarti kalau surfaktannya berada di antara kedua fase ini, berarti sistem ini belum bisa dikatakan homogen. Nah, jadi dikatakan homogen kalau keduanya ini bisa terdisper atau bagian fase yang satu terdisper dengan dalam fase yang lain. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti minyaknya masih di bagian atas, airnya masih di bagian bawah. Dan surfaktannya berada di antara dua fase ini. Jadi untuk menghomogenkan kedua fase tersebut, maka yang kita modifikasi adalah kadar surfaktannya. Kalau untuk kadar air dengan minyaknya, itu biasanya kan ditentukan dari awal. Jadi misalkan bagian minyak dengan air dalam suatu sediaan itu sudah kita tentukan sesuai dengan dosis obat yang harus terdisper di bagian air atau di bagian minyak. Nah, yang perlu dimodifikasi adalah kadar dari surfaktannya. Jadi, berapakah kadar surfaktan yang dicampurkan ke dalam dua fase tersebut agar dua fase ini dapat membentuk suatu sistem yang homogen. Ini yang kita sebut dengan hitungan HLB. Jadi HLB ini adalah keseimbangan dari fase hidrofil dan lipofil. Nah, HLB ini setiap surfaktan sudah ditentukan berapa jumlah HLB-nya atau berapa angka HLB-nya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita pahami dahulu bagaimana mekanisme dari surfaktan ini untuk menghomogenkan kedua fase yang tidak bercampur ini. Nah, jadi surfaktan ini akan membentuk suatu misel. Kita sebut sebagai misel. Nah, yang tadi yang sudah disinggung, misel ini berbentuk seperti bola. Nah, bolanya ini atau semakin panjang ekornya, berarti itu sisi lipofilnya lebih dominan. Nah, yang bagian kepala itu yang bisa larut di dalam air atau yang bersifat hidrofil. Nah, ketika membentuk misel, maka bentuk bola tersebut bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, bagian ekor berada pada volume bola atau volume misel, atau bagian ekor ini berada pada bagian permukaan misel. Nah, untuk menentukan kedua kemungkinan ini ditentukan dari angka HLB. Nah, di sini sudah ada untuk range nilai HLB. Nah, misalkan nilai HLB untuk yang kita inginkan sistem tersebut membentuk air di dalam minyak, misalkan. Maka misel tersebut yang berada di bagian dalam adalah bagian kepala dan yang di bagian luar adalah bagian ekor atau minyak. Nah, ini yang kita sebut dengan misel berbentuk atau air dalam minyak. Untuk nilai HLB-nya berarti 3,5 sampai 8. Nah, begitupun sebaliknya pada minyak dalam air. Kalau minyak dalam air berarti di bagian dalamnya adalah bagian ekor dan di bagian luarnya adalah bagian kepala. Berarti nilai HLB dari surfaktan yang kita butuhkan adalah pada range 8 sampai 16. Nah, begitu prinsip penentuannya.
Untuk menghomogenkan sistem dua fase tadi dengan prinsip pembentukan misel. Jadi kalau misalnya misalkan yang berada di dalam adalah air, maka bagian airnya akan berada di dalam misel tersebut, berada di dalam bola tersebut. Dan yang bagian luar itu berarti bagian minyaknya. Nah, misel ini berbentuk suatu globul. Nah, jadi misel ini akan membentuk dengan jumlah yang banyak dengan sistem yang berbentuk seperti tadi, yang bagian luarnya sesuai dengan sisi surfaktan pada permukaan misel dan bagian dalamnya sisi yang lain dari surfaktan tersebut. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misel ini terbentuk, maka kedua fase tersebut dapat disatukan atau dapat didispersikan. Untuk penentuan tipe bentuk misel tadi, apakah air dalam minyak atau minyak dalam air, itu ditentukan dari beberapa pertimbangan. Nah, biasanya untuk penentuan surfaktan ini ada pada sediaan yang kita sebut dalam bentuk emulsi. Nah, obat-obat yang berbentuk emulsi berarti mengandung surfaktan. Dan emulsi ini bisa memiliki tipe air dalam minyak atau minyak dalam air. Jadi pertimbangannya adalah yang paling penting pada stabilitas dari sediaan tersebut. Kemudian pertimbangan untuk pemilihan surfaktannya itu tergantung dari di mana obat itu akan dirilis atau di mana obat itu akan dilepaskan. Kalau sebagai bayangannya seperti ini, misalkan kita ingin memformulasikan suatu emulsi yang digunakan secara oral. Nah, kira-kira manakah yang akan kita pilih, apakah minyak dalam air atau air dalam minyak? Nah, itu kita pertimbangkan. Misalkan kita minum yang berbentuk minyak dan bandingkan kenyamanannya dengan meminum air. Nah, tentunya yang lebih memberikan kenyamanan saat meminum obat yang berbentuk emulsi itu biasanya lebih dipilih pada emulsi yang berbentuk minyak di dalam air. Pertimbangan itu juga perlu kita pikirkan. Kemudian struktur dari surfaktannya. Nah, manakah yang lebih larut dalam air atau manakah yang dominan larut dalam minyak? Nah, itu perlu dipertimbangkan untuk menentukan keseimbangan kadar surfaktan yang perlu kita tambahkan dengan menyesuaikan polaritas dari obat atau polaritas dari molekul obat. Kemudian target aksi dari obat. Nah, kalau kita lihat dari fisiologi dari saluran cerna, setelah obat itu dilepaskan dari sediaannya, maka obat itu harus terabsorpsi. Nah, untuk terabsorpsi, obat ini harus melewati dinding di sepanjang saluran cerna. Dan dindingnya ini berbentuk lipofil. Nah, jadi dominan berbentuk lipofil. Nah, kalau dominan berbentuk lipofil berarti obat-obatan yang berada dalam misel yang permukaannya
minyak itu lebih membantu dalam absorpsinya. Nah, itu juga bisa sebagai pertimbangan. Kita lanjutkan dengan adsorpsi pada antarmuka padatan cairan. Ini berhubungan dengan mekanisme zat pembasah, di mana zat pembasah ini kita butuhkan untuk meningkatkan kelarutan dari suatu padatan. Untuk fenomena zat pembasah bisa dilihat dari jika kita meneteskan suatu cairan atau biasanya air, kita teteskan pada permukaan yang padat. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu yang pertama akan membentuk suatu bulatan tetesan yang sempurna, atau bulatan yang lebih depeng, atau tidak terbentuk bulatan. Nah, kalau tetesan tersebut membentuk suatu bulatan yang sempurna, berarti tegangan permukaannya itu terlalu besar atau membutuhkan suatu zat pembasah. Nah, jadi kalau yang bulatan sempurna, kita anggap sudut kontaknya adalah 180 derajat, yang berarti pembasahan tidak bermakna atau tidak berfungsi pembasahannya. Nah, kalau sudut kontaknya antara cairan dengan zat padat itu sama dengan 0, berarti zat pembasah tersebut bekerja dengan sempurna. Kemudian kalau berbentuk tetesan yang sebagian dapat kontak dengan zat padat, berarti zat pembasah tersebut dapat bekerja tetapi tidak 100%. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari biasanya kita menggunakan deterjen untuk mencuci suatu alat yang berlemak atau berminyak. Ini juga sebagai pengaplikasian suatu zat pembasah. Nah, zat pembasah dengan surfaktan ini sama ya caranya, sama pengaplikasiannya, hanya saja kalau surfaktan itu biasanya antara cair dengan cair. Nah, kalau zat pembasah itu biasanya antara cair dengan padatan. Untuk zat pembasah biasanya bekerja pada permukaan zat padat. Nah, makanya kita sebut dengan adsorpsi atau aksi adsorpsi. Adsorpsi berarti mekanismenya hanya pada permukaan. Untuk mekanisme kerja dari deterjen, itu biasanya zat-zat yang berlemak itu dapat terangkat. Nah, karena diikat oleh deterjen ini, diikat oleh suatu zat pembasah ini. Nah, makanya kalau kita mencuci suatu alat yang berminyak, berarti akan terlarut bagian minyaknya karena adanya surfaktan atau zat pembasah ini. Ada juga pengaplikasiannya pada obat yang mengontrol mukus. Nah, ini biasanya pada obat-obat dengan mekanisme ekspektoran.